Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di video pembelajaran. Nah, sekarang kita masuk ke zaman perkembangan menurut sosial, ekonomi, dan budaya purba di Indonesia. Nah, di sini kalau menurut ringkasannya seperti apa? Zaman menurut sosial budaya di sini kalau berburu dan meramu itu sama dengan zaman Paleolitikum atau zaman Pleistosen. Ini zaman manusia purba masih. Nanti kalau bercocok tanam dan berternak masih Mesolitikum dan Neolitikum. Seperti ini kemarin sudah dijelaskan. Nah, sekarang kita masuk ke zaman menurut sosial, ekonomi, dan budaya. Zaman di sini yang pertama yaitu ini masih manusia purba, masa kehidupan berburu dan meramu. Nah, meramu di sini bukan membuat obat ya dimaksud ya, tetapi di sini mengumpulkan makanan. Nah, artinya meramu itu mengumpulkan makanan. Masa kehidupan berburu. Jadi zaman pertama di sini di mana daerah ada makanan, maka disitulah di tempat ditinggali. Nanti kalau tempat makanannya di tempat itu habis, maka dia pindah ke tempat yang lain. Nanti kalau habis lagi pindah lagi. Nah, dia seperti itu. Jadi bisa disimpulkan zaman pertama ini, zaman menurut sosial, ekonomi, dan budaya di sini dia tidak menetap alias berpindah-pindah. Kenapa? Karena dia belum berpikir untuk bisa menanam tanaman atau berternak, belum bisa berpikir seperti itu. Nah, masa kehidupan berburu dan meramu, awal kehidupan prasejarah Indonesia ditandai dengan kegiatan berburu makanan. Binatang yang diburu itu ada gajah, banteng, rusa, dan yang lainnya. Lalu, kalau berbentuk tanaman, dia berburu daun-daunan, buah-buahan, ubi, dan yang lainnya. Nah, dia tempatnya tinggalnya di mana? Di goa-goa. Ya, tempatnya karena dia belum berpikir untuk bisa membuat rumah. Nah, berikutnya gua-gua yang didiami itu juga bisa disebut dengan Abruzos Rock. Yang bagian atas, maksudnya apa? Yang bagian atasnya itu terlindung oleh karang. Jadi di gua di atasnya itu terlindung oleh karang yang disebut dengan Abruzos Rock. Nah, di sini ada pembagian laki-laki dan perempuan. Nah, laki-laki itu biasanya di zaman ini berburu, kalau perempuan itu mengumpulkan makanan yang dekat-dekat saja. Jadi laki-laki itu zaman ini, manusia purba ini, dia berburu yang jauh-jauh, kalau yang perempuan itu cari yang dekat-dekat, misalnya ya tanaman, yang dekat-dekat saja. Berikutnya di sini ada kelompok atau kebudayaan Pacitan ya. Kebudayaan Pacitan ini ya di Pacitan maksudnya. Nah, kalian bisa baca, dan kebudayaan Ngandong itu nanti ada perbedaannya. Nah, berikutnya zaman bercocok tanam. Nah, zaman di sini sudah bisa dimaksud dia itu bertempat tinggal atau menetap. Kalau yang tadi pindah-pindah. Kalau masa berburu dan meramu, dia itu disebut food gathering. Di sini food gathering. Nah, kalau yang sudah bisa bercocok tanam dan berternak itu disebut dengan food producing. Nah, di sini pada masa bercocok tanam di revolusi peradaban menyangkut kehidupan manusia purba. Pada saat ini perubahan antara food gathering yang tadi, yang di sini food gathering, nah menuju ke food production atau menghasilkan makanan. Dia sudah bisa menghasilkan makanan dengan cara bercocok tanam, kalau binatang dengan cara berternak. Nah, di sini ada hasil kebudayaan yang ditemukan, ada beliung persegi, ada kapak lonjong, peninggalan zaman ini, ada gerabah. Nah, gerabah tadi di zaman apa? Nah, peninggalan. Masih ingat pelajaran yang kemarin, gerabah itu hidup di zaman batu muda atau Neolitikum. Maka bercocok tanam itu disebut juga zaman Neolitikum. Neolitikum itu zaman gerabah.
Nah, berikutnya ada perhiasan, ada bangunan megalitikum. Nah, di sini ada dolmen yang kemarin sudah dibahas, menhir dan yang lainnya. Di sini sudah berubah menjadi manusia. Sarkofagus ini sudah kehidupan manusia sama seperti kita. Jadi, nah kalau yang di sini tadi ini zaman manusia purba. Nah, ketika sudah berubah jadi manusia juga di zaman ini, tapi akhir zamannya bercocok tanam dan berternak. Nah, dia sudah menemukan atau menciptakan dolmen, menhir yang kemarin sudah dibahas. Berikutnya sudah jadi manusia, kita bahasannya arca-arca juga sudah dibahas di kemarin. Masa perundagian dan peternakan di sini ada dibagi di sini penemuannya ada negara perunggu, tapi di Indonesia kemarin bahasannya itu tidak ditemukan zaman tembaga kan, maka di sini yang ditemukan hanya perunggu besi. Nah, di sini ada moko yang kemarin sudah dijelaskan, mirip nekara, berbentuk lebih kecil dan ramping, biasanya digunakan untuk pas kawin. Nah, kita masuk ke bahasan jenis-jenis manusia purba di sini. Jenis-jenis manusia purba dibagi menjadi 3, Meganthropus, Pithecanthropus, dan Homo. Nah, di sini Meganthropus di sini itu jenis manusia purba tertua di dunia. Ya, di Indonesia juga tertua. Nah, jenisnya maksudnya seperti ini. Ada manusia purba. Nah, misalnya manusia purba. Nah, punya anak seperti itu. Nah, ketika di sini itu disebut zaman Meganthropus. Nah, lalu sudah anak-anak yang cucu-cucunya, cicit-cicitnya di sini sudah disebut sudah berubah dia, badannya sudah berubah mulai tegak dan yang lainnya dia disebut Pithecanthropus. Nah, berikutnya anak-anaknya berikutnya sudah Homo, sudah berganti. Nah, perubahan-perubahan di sini karena adanya perubahan manusia purba di sini maka melahirkan jenis baru. Nah, tetapi zaman Pithecanthropus di sini ditemukan pertama kali oleh peneliti, baru ini kedua, baru ini ketiga. Nah, urutannya seperti itu. Zaman manusia purba tertua yaitu Meganthropus, tertua kedua Pithecanthropus, paling muda itu Homo. Penelitian pertama menemukan ini yang pertama ditemukan, baru kedua, baru ketiga, urutannya seperti itu. Nah, kita bahas yang pertama Meganthropus, biarpun ditemukan kedua, tetapi jenis ini jenis yang paling tua. Meganthropus paleojavanicus lengkapnya, fosil yang ditemukan di Sangiran oleh von. Nah, ini penelitinya di tahun 36 dan 41 berupa bagian rahang. Nah, di sini ciri-cirinya tulang pipinya itu tebal, memiliki otot rahang yang kuat, tidak memiliki dagu, jadi dagunya ini enggak ada ya, memiliki tonjongan belakang yang tajam. Berikutnya di sini memiliki tulang kening yang menonjol. Nah, yang bahasa lain jenong. Nah, kayak gitu ya. Memiliki rahang yang tegap, jadi sudah mulai ada tegapnya. Makan tumbuh-tumbuhan ya, di sini memakan tumbuh-tumbuhan. Jadi makanannya yang tumbuh-tumbuhan, berarti bisa disebut zaman ini kalau menurut sosial budaya. Nah, ini zaman pertama sama dengan zaman berburu dan meramu. Lanjut ke Pithecanthropus. Pithecanthropus ini ditemukan pertama kali oleh peneliti. Jadi pertemuan pertama malah Pithecanthropus, fosil yang ditemukan di daerah Ngawi di sini, Trinil, daerah Trinil di sini desanya, ini Kabupaten Ngawi di sini, daerah Mojokerto. Nah, ciri-cirinya seperti ini. Tetapi jenis Pithecanthropus di sini ada Erectus, ada Robutus. Nah, berikutnya ada Dabois, ada Pithecanthropus soloensis, dan di sini mempunyai ciri sendiri-sendiri. Nah, Erectus ini yang ditemukan oleh Eugene Dabois di sini.
1890, 1891 dan 1892. Nah, karena di sini penemuannya pertama, maka jenis inilah yang ditemukan pertama, tetapi paling tua itu yaitu Meganthropus. Biarpun dia ditemukan pertama, tetapi lebih muda daripada Meganthropus si Picanthropus ini. Nah, itu bisa dibaca ciri-cirinya. Kalau homo itu artinya manusia. Nah, homo ini sudah jenis manusia purba yang sudah mendekati seperti manusia. Nah, ciri-cirinya berat badannya segini, habis volume otaknya lebih banyak. Nah, semakin volume otaknya itu semakin banyak, maka dia semakin pintar atau semakin jenius seseorang. Nah, manusia purba seperti itu. Nah, volume otak ini berkembang lebih besar atau lebih banyak daripada sebelumnya. Berarti dia sudah mulai berpikir si jenis homo ini. Nah, di sini homo ada jenisnya Wajagensis, ada Homo soloensis dan Homo sapiens. Nah, sapiens ini yang paling cerdas di antara jenis-jenis yang lain. Nah, ternyata homo ini melahirkan ras-ras baru atau dalam artian jenis-jenis manusia yang baru, yaitu ras Mongoloid. Nah, berciri kuning. Nah, ini kuning, mata sipit, rambut lurus. Nah, Mongoloid ini di kawasan Asia Timur, ada di Korea, Tiongkok. Nah, di situ jenisnya Mongoloid. Kalau Indonesia masuk yang mana sih? Nah, masuk yang mana di sini? Nah, tetap masuk yang di sini, ras Mongoloid. Berikutnya ras Caucasoid merupakan berkulit putih, tinggi, rambut lurus. Nah, bisa dibayangkan orang-orang seperti ini hidungnya mancung, berarti orang-orang Eropa. Nah, berikutnya ras Negroid di sini ras yang rambutnya keriting, berkulit hitam, bibir tebal. Nah, di sini ini masuk di ciri-ciri orang-orang Afrika. Orang-orang Afrika. Bisa juga Papua itu masuk ke bagian ras di sini. Jadi Indonesia mayoritas masuk di bagian ras Mongoloid, tetapi di bagian Papua masuk ke ras Negroid. Nah, kita masuk ke bahasan terakhir yaitu materi 5, perkembangan teknologi dan kepercayaan di sini. Nah, kepercayaan dulu yang kita bahas. Kepercayaan manusia awal di Indonesia itu kepercayaan ada 3, animisme, dinamisme, dan toteisme. Animisme yaitu kepercayaan bahwa roh atau jiwa itu tidak hanya berada dalam makhluk hidup, tetapi juga ada di benda-benda. Roh itu dapat berbuat baik, tetapi juga bisa jahat. Agar roh berbuat baik di sini, maka dikasih sesaji. Nah, itu kepercayaan animisme. Jadi ada roh yang bisa menempat di benda tertentu supaya dia tidak mengganggu manusia, maka dikasih sesaji. Nah, kalau dinamisme yaitu kepercayaan terhadap adanya kekuatan gaib. Nah, di benda-benda. Nah, di benda-benda contohnya ya bisa digunakan untuk jimat. Nah, di sini contohnya ada dikeris, ditumbak, dan yang lainnya. Kalau toteisme, kepercayaan adanya kekuatan yang dikandung sebuah benda atau makhluk hidup selain manusia dan tumbuhan. Nah, berarti yang dimaksud itu hewan. Seperti itu ya kepercayaan-kepercayaan. Nah, berikutnya kebudayaan penemuan-penemuannya ini ada Menhin, Sarcophagus, Dolmen. Nah, ini sudah dibahas di sebelumnya, Punden berundang. Nah, di sini gambar dolmen itu untuk meletakkan sesaji. Nah, ini meja. Nanti atasnya diletakkan sesaji untuk memberikan kepada roh nenek moyang. Nah, masyarakatnya seperti apa? Masyarakatnya di sini pada zaman awal-awalnya ini sudah awal-awalnya di sini sudah suka bermusyawarah. Maka Indonesia sebenarnya sih
dari dulu sudah suka bermusyawarah. Maka kalau kita mempunyai masalah, itu bagusnya dimusyawarahkan. Pertanian dan pelayaran, mereka sudah bisa berlayar, dan pelayaran itu seperti apa yang mereka pakai. Nah, di sini itu dia sudah berkelompok. Jadi kalau mau bertani, berlayar, itu dia zaman dulu suka berkelompok atau bekerja sama. Berikutnya alat komunikasi. Nah, awal mulanya dia manusia purba itu dia belum bisa ngomong. Nah, maka dia pakai bahasa isyarat. Nah, bisa Nah, dia belum bisa ya. Nah, belum bisa, maka pakai bahasa isyarat. Lama-lama dia bisa ngomong ya, kayak anak kecil itu, manusia purba itu. Nah, berubah jadi manusia, maka dia bisa menggunakan bahasa seperti kita. Karena tinggalnya itu di tempat-tempat yang berbeda, ada yang tinggal di Kalimantan, tinggal di Jawa, dan tinggal beda-beda, maka dia menggunakan bahasa yang berbeda-beda. Maka timbullah suku Jawa, suku Banjar, suku Dayak, dan yang lainnya. Cukup sekian pembelajaran hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.